Halo semua, kembali lagi di Republik Rupiah. So, hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Apakah bull market itu sudah ada di depan mata? Karena kita melihat dari beberapa indikator, ada indikator yang membuat bullish dan juga indikator yang membuat bearish. Nah, di sini kita akan menguji dari berbagai indikator tersebut dan sekaligus kita memandang kemana sih arah pasar selanjutnya. Langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, kabar gembira dulu. Sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngumumin nih buat teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, mending kalian subscribe sekarang karena RR sudah hampir mencapai 150.000 subscriber. Nah, ketika RR sudah mencapai 150 subscriber, RR akan mengadakan giveaway. Nah, yang dulu kita ngadain giveaway itu 1 BNB, yang dimana ATH BNB itu kalian tahu semua itu berada di rate angka 10 jutaan. Nah, kemungkinan di 150.000 subscriber sekarang kita ngadain giveaway yang lebih oke lagi nih. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe biar nggak ketinggalan infonya. Dan juga salah satu kriterianya yang pasti subscribe Republik Rupiah. So, langsung aja kita bahas ke videonya. Let's go! Oke, di segmen pertama kita akan membahas dari segi price action. Nah, ini nih, orang-orang pada suka membahas tentang harga gitu kan. Kalau kita melihat harga Bitcoin ya, ini indikatornya dari Bitcoin itu sudah naik selama 4 bulan dari awal di tahun 2023 ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari altcoin gitu kan, BTC itu naik sekitar 63%. Nah, kalau kita lihat dari ETH itu naik sekitar 51% selama 4 bulan terakhir ini. Oke, kalau kita zoom out lagi nih dari altcoin yang ada di 50 besar coin market cap dari segi market capnya. Nah, kalau kita lihat hanya ada sebagian yang naik di atas persentase dari Bitcoin tadi, yaitu ada RPL yang naik 146%, habis itu ada Aptos, habis itu ada STX, ada GRT, ada Solana, ada LDO, FTM dan juga OKB. Nah, habis itu yang lainnya nih kemana gitu kan? Apakah ini sudah menunjukkan bull market gitu pertanyaannya? Sedangkan yang kita ketahui kalau bull market itu terjadi, altcoin itu bisa naik gila-gilaan, lebih gila daripada kenaikannya Bitcoin karena market capnya lebih kecil daripada Bitcoin. Nah, mungkin teman-teman bisa sebagai referensi, kalian bisa cek juga dari BTC Dominance di akhir-akhir ini. Mungkin pertanyaannya, ya ini mungkin belum all season aja atau gimana gitu kan. Tapi kenyataannya altcoin belum mengikuti tren bullishnya di Bitcoin kemarin. Nah, ini bakal timbul pertanyaan, apakah ini bisa menjadi tren bearish lagi selanjutnya kan? Karena ini belum termasuk tren bull market kan. Oke, kalau kita melihat dari bull market sebelumnya itu ya, dari BTC dan juga ETH. Kalau kita lihat dari BTC itu ada double top kemarin tuh, yang dimana kalau nggak salah di bulan Mei dan juga September atau Oktober itu kalau nggak salah itu ada 2 top ya. Kalau dari Ethereum itu mengikuti sewajarnya pasar yang seperti biasanya gitu, nggak ada double top. Nah, di sini aku ada gambar ya, sebuah gambar Wall Street cheat sheet gitu namanya ya, Psychology of Twitter OG gitu kan. Kalau kita lihat dari gambar ini mungkin menentukan psikologi orang-orang sebagai investor retail kemungkinan ya, kebanyakan karena kita lihat ini berupa grafik emosi gitu dari seseorang ketika mereka invest gitu kan. Nah, ketika bear market kemarin gitu ada anger, itu istilahnya kayak mereka lagi marah-marah dan juga masuk ke masa depresi. Habis itu ketika mau bull market lagi itu ada fase yang namanya disbelief gitu, kayak orang-orang tuh udah ini nggak naik nggak, ini pasti kita kegocek lagi lah atau apalah. Nah, mungkin kita ada di fase itu sekarang, atau enggak kita masih di fase anger, atau enggak kita belum tahu juga pastinya, karena dari teori yang mengatakan ya kemarin itu kita sudah melewati bottomnya, yang artinya kita sudah melewati dari hal depression yang kemarin itu kan. Tapi sebagian banyak orang sudah percaya kita sudah melewati fase dari angry kemarin atau kemarahan kemarin, dan kita menuju ke fase disbelief dan juga ke bull market selanjutnya. But by the way, gimana menurut kalian, apakah kita udah benar berada di fase disbelief untuk sekarang ini? Komen di bawah. Nah, kalau kita lihat dari volume perdagangan BTC dan ETH gitu kan, volume perdagangannya makin turun sedangkan harganya bisa naik gitu kan. Kalau kita lihat lebih dalam, ini mungkin disebabkan oleh investasi para institusi. Nah, karena para institusi itu sangat terpaku dengan adanya regulasi sebelum mereka investasi pastinya. Nah, yang perlu kita tanyakan, apakah regulasi di seluruh dunia ini sudah pro terhadap kripto? Nanti kita bedah lebih lanjut. Nah, untuk menjadi bull market yang sejati itu kita membutuhkan likuiditas yang besar gitu kan, bukan hanya retail, tapi kita membutuhkan whale, habis itu kita membutuhkan institusi, mungkin para government gitu bisa ikut juga. Nah, itu kalau sudah tergabung itu benar-benar besar likuiditasnya dan bisa mendorong harga BTC itu naik. Nah, ketika harga BTC itu naik,
yang pastinya bisa mendorong atau mendongkrak lah, istilahnya mendongkrak dari harga altcoin juga. Nah, seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, ketika bull market terjadi itu BTC naik duluan, habis itu orang-orang mungkin sudah take profit atau apa dari BTC dan mereka muternya lagi di altcoin. Nah, makanya altcoin itu pas bull market terjadi itu mereka agak telat naiknya, atau naiknya itu setelah BTC sudah naik duluan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen regulasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, institusi itu terhendat gitu masuk ke kripto gara-gara perihal regulasi. Nah, kalau kita lihat perputaran uang institusional tuh untuk masuk kripto terhambat gara-gara regulasi. Oke, kita bahas regulasi dari Amerika Serikat. Mungkin semua udah tahu, regulasi di Amerika Serikat akhir-akhir ini agak sedikit kurang sreg gitu dengan hadirnya kripto, terutama The Fed, SEC, dan juga para istilahnya regulator perbankan lah ya. Nah, selain ancaman terhadap proyek kripto dan juga perusahaan-perusahaan kripto tertentu, mereka juga berupaya untuk menghapus lembaga keuangan kripto, terutama sistem pembayaran yang aktif selama 24/7 gitu, yang sejalan dengan proyek mereka. Ya pastinya proyek The Fed, atau kita tahu itu tentang The Fed Now gitu kan, atau kata lainnya istilahnya CBDC-nya mereka lah, tapi bukan sistem CBDC, ini sistemnya dari The Fed gitu. Nah, selanjutnya itu ada dari ancaman dari stablecoin. Nah, kita tahu di Amerika Serikat tuh mereka lagi berusaha membentuk CBDC mereka kan, dan juga beberapa negara lagi membuat CBDC. Nah, apakah perusahaan penerbit stablecoin ini bisa bertahan gitu kan, bersaing dengan pemerintah yang ada gitu kan? Nah, disinilah letaknya ancaman. Nah, jika stablecoin ini benar-benar terancam posisinya, mungkin kita udah tahu kemarin di bulan Februari kalau nggak salah, di baru-baru akhir-akhir ini USDC DPEG itu sudah mencontohkan seberapa paniknya market gitu kan. Ketika USDC DPEG, orang-orang tuh benar-benar tarik likuiditas, harga pasar benar-benar jatuh, dan yang paling berdampak itu pasti di sektor DeFi karena likuiditas banyak banget memakai stablecoin untuk di DeFi. Nah, tapi meskipun demikian, gak semua company stablecoin itu asalnya dari Amerika Serikat. Contohnya kalau kita lihat dari Tether USDT itu berasal dari Hong Kong ya, yang dipunyai oleh Infinex Corporate yang base-nya itu di Hong Kong. Nah, mungkin saja ini nggak terjerat dari kerasnya regulasi di Amerika Serikat. Oke, terlepas dari Amerika Serikat, banyak kok negara luar itu yang mengadopsi kripto ini. Contohnya dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, habis itu ada Arab Saudi, Hong Kong, Singapura, dan juga Prancis. Nah, mereka tuh welcome gitu dengan kripto. Mereka membuat regulasi yang istilahnya ramah atau istilahnya masuk akal lah buat kripto gitu kan. Nah, dengan beberapa negara yang sudah friendly dengan kripto ini dan juga mengadopsi kripto ini, mungkin hal ini bisa memicu bull market selanjutnya, asalkan kondisi makro dari wilayah-wilayah tersebut itu mendukung untuk melakukan investasi ke aset yang high risk. Oke, sekarang kita masuk ke halnya suku bunga di Amerika Serikat. Seperti kita tahu, sudah beberapa bulan terakhir ini, bahkan tahun terakhir ini, kita sangat terpengaruh dengan suku bunga atau terpengaruh dengan The Fed gitu kan. Istilahnya itu sudah menjadi acuan utama dari beberapa market seperti saham, kripto, dan juga market-market lainnya. Nah, banyak orang itu berharap The Fed itu nurunin suku bunganya karena terjadinya krisis, atau kita bisa lihat bank-bank di Amerika Serikat tuh udah mulai kolaps gitu kan. Nah, hal tersebut itu membuat sentimen positif di market, yang dimana orang-orang banyak spekulasi dan juga masuk ke kripto, yang membuat rally harga di akhir-akhir ini yang menjadi uptrend gitu kan. Nah, tapi yang perlu kita lihat, kalau halnya The Fed itu menurunkan suku bunganya secara tiba-tiba gitu, mendadak gitu kan, itu bisa menjadi penurunan harga lagi dari segi market. Kalau kita lihat dari sejarahnya itu ada penurunan harga ketika The Fed itu nurunin suku bunganya secara mendadak gitu. Itu penurunan harganya berdasarkan saham. Mungkin saja itu pengaruh juga ke kripto. Nah, karena logikanya mungkin seperti ini ya. Kenapa suku bunganya itu turun tapi harga market tetap ikut turun gitu kan? Karena sudah ada terjadinya krisis gitu kan. Kita masih ada di fase yang dimana after krisis gitu kan, orang-orang masih kayak oke, kita membenahi lagi, membangun gitu. Kita butuh waktu lah istilahnya untuk naik lagi gitu. Nggak langsung ketika turun suku bunga pasar tuh langsung langsung meledak naik gitu. Nah, mungkin itu prosesnya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa mendorong The Fed itu untuk beralih gitu kan, atau istilahnya pivot gitu kan? Mungkin yang dibutuhkan itu adalah krisis atau penurunan inflasi yang sangat signifikan seperti tujuan mereka di awal. Oke, untuk aset investasi yang berisiko seperti kripto dan juga saham itu sangat bergantung terhadap peningkatan suku bunga.
Ya istilahnya karena mereka semua itu membutuhkan likuiditas untuk menopang harga pasar. Nah tapi meskipun pasokan uang telah menyusut di Amerika Serikat ya, kalau kita lihat dari negara Tiongkok dan juga Jepang itu terus merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengalirkan uang ke aset-aset di Amerika Serikat. Nah kalau kita dengar ekspansi neraca The Fed ini yang kemarin ya, ekspansi neraca The Fed dan juga batas utang oleh Departemen Keuangan Amerika telah memberikan likuiditas tambahan. Nah tapi baru-baru ini tuh ada narasi juga untuk pengurangan neraca dan peningkatan batas utang yang dapat istilahnya mengurangi likuiditas dan memperpanjang bear market lagi. Nah mungkin hal-hal ini yang perlu teman-teman pertimbangkan sebagai investor, apakah bagus untuk entry apa enggak, itu tergantung ke teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan masuk dan membahas mengenai dari segi geopolitik. Kalau kita lihat beberapa negara yang seperti udah kita bahas itu berusaha mendedolarisasikan dolar Amerika Serikat atau istilahnya mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Nah mungkin ini bakal membuat efek yang berbeda ketika bull market nanti akan terjadi lagi. Oke, kalau kita lihat beberapa negara yang bergabung dengan BRIC itu dominan lebih pro kripto. Contohnya ada beberapa negara yang menggunakan kripto itu untuk perdagangan internasional mereka, seperti contohnya ada Rusia. Nah contohnya kembali di Indonesia kemarin ada Pak Ridwan Kamil itu sudah hadir di Bitcoin Miami juga, dan beliau menyatakan pro untuk Bitcoin. Ya mungkin Indonesia bisa mensupport dari segi mining karena Indonesia ada energi yang berlebih katanya untuk energi terbarukannya. Nah di sana kita bisa melihat dari beberapa negara BRIC itu sangat pro terhadap kripto atau istilahnya welcome lah gitu dengan kripto gitu. Nah seiring berjalannya waktu, kripto ini sudah dianggap sebagai komoditas ya, bahkan seperti halnya emas itu karena sudah dipergunakan untuk perdagangan internasional juga, yang otomatis membuat kripto ini permintaannya atau supply and demand-nya itu meningkatkan demand-nya gitu kan. Jadi menciptakan batas harga bagi aset kripto besar seperti ya contohnya BTC dan ETH pastinya kan seperti layaknya emas. Nah kalau kita lihat dari segi bank sentral gitu kan strategi mereka ke depannya, kalau kita lihat dari pengumuman si Bank for International Settlements ini di akhir 2022 kemarin kalau nggak salah, nah itu mengumumkan bahwa bank sentral itu akan diizinkan memegang hingga 2% dari neraca mereka di dalam kripto dimulai dari tahun 2025. Nah, kalau kita lihat likuiditas 2% dari semua bank sentral ini ya, itu nilainya sekitar saat ini ya, itu nilainya 3,6 triliun dolar. Ya kalau kita lihat dari market cap kripto sekarang itu ada di 1,1 triliun dolar lah ya. Itu bisa naik 3-4 kali lipat dari total market cap di kripto. Nah, tapi muncullah kecurigaan orang-orang di sini. Apakah benar-benar bank sentral itu akan akumulasi pada di tahun 2025? Atau enggak mereka udah diam-diam nih, sekarang udah cicil-cicil kripto? Itu yang patut dipertanyakan kan. Karena logikanya di 2025 itu pasar udah bull market gitu kan. Waktu itu ngapain mereka baru akumulasi di pada saat itu? Apa enggak cicil dari sekarang? Nah itulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang ya aku pun belum tahu jawaban pastinya gitu kan. Nah kalau kita lihat dari individu dan juga institusi di seluruh dunia itu ya, sedikit demi sedikit tuh mulai beralih juga ke kripto karena berbagai alasan, seperti mata uang mereka yang mengalami kejatuhan, habis itu ada kesulitan sistem perbankan, atau pengenalan mata uang digital bank sentral mereka atau istilahnya CBDC. Nah yang perlu kita lihat lagi, orang-orang penting ini ya atau pemegang kekuasaan ini pasti tidak berdiam diri melihat potensi dari kripto di kemudian hari. Mungkin orang-orang ini sudah mulai masuk atau enggak pasti akan memainkan peran ya untuk pengembangan pasar di masa depan tersebut. Oke, di segmen terakhir kita akan bahas tentang siklus pasar. Nah kita flashback lagi nih. Kalau kita lihat dari siklus 4 tahunan Bitcoin atau kita kenal sebagai Bitcoin halving, itu pasar ada bearish dan bullish. Nah kalau kita lihat dari pergerakan harga setelah bullish kemarin mencapai ATH baru dan ada bearish juga yang dimana kita udah menyentuh 15 ribuan juga, dan kita udah mengalami pumping yang lumayan di awal tahun ini. Nah banyak orang yang spekulasi lagi mungkin ini ada bottom baru lagi gitu dilihat dari indikator-indikator tadi. Nah tapi itu kalau secara teori agak susah gitu ya, karena istilahnya supportnya itu benar-benar tebal di level sekian lah, di level 20-an kemarin. Nah itu karena ada tragedi di internal kripto si FTX itu kemarin menyebabkan ada bottom di 15 ribuan yang kemarin itu kan. Nah tapi yang perlu kita perhatikan jika terjadi katalis yang potensi, katalis-katalis yang berdampak negatif gitu ya, contohnya seperti ada krisis keuangan, habis itu ada perang antara negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat ataupun perang saudara juga. Nah ini pasti pengaruh juga ke pasar
pasar kripto gitu. Itu mungkin saja jika hal itu terjadi, mungkin saja kripto bisa menghadapi bottom baru lagi. Nah, nggak ada yang tahu untuk hal itu. Tapi kalau kita melihat dari siklus sebelum-sebelumnya, sebelum Bitcoin halving memang terbiasa terjadi ada bearish moment lagi, tapi hal itu tidak lama gitu. Istilahnya baru kita turun habis itu lagi mantul ke atas untuk menjemput bull market lagi. Itu dari siklus-siklus sebelumnya, dan kita lihat dari pergerakan altcoin yang sudah kita bahas tadi yang cenderung tidak mengalahkan pergerakan dari Bitcoin. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan altcoin di tahun 2018-19 itu sebelum halving terjadi ya, itu lebih istilahnya lebih nggak terlalu signifikan banget kayak di Bitcoin. Nah, jadi istilahnya kalau kita lihat flashback ke arah sana itu sama yang kita rasakan saat ini gitu. Altcoin belum ada seasonnya gitu kan untuk saat ini. Nah, tapi positifnya untuk kita dapat sekarang masa akumulasi gitu. Kita dapat menentukan mulai dari sekarang mana nih altcoin yang saya pilih, yang saya pegang sampai bull market selanjutnya. Yang perlu di note itu nggak semua altcoin bisa naik ke ATH-nya lagi, seperti yang sudah-sudah dan kita sering bahas juga. Oke, mungkin beberapa hal itu yang bisa kita pertimbangkan dan kita lihat dari indikator yang bearish dan juga bullish, dan kita bisa menentukan sendiri kemana sih arah market kripto selanjutnya. Dan kita bisa memasang strategi kayak tadi ada yang mungkin ini saatnya akumulasi altcoin, atau kita mulai juga cicil dari Bitcoinnya karena Bitcoin terlebih dahulu naik ketika bull market. Nah, itulah teman-teman bisa tentukan arah dan strategi teman-teman masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari altcoin itu memang butuh likuiditas yang besar, lebih besar daripada istilahnya suntik ke blue chipnya gitu kan. Lebih butuh likuiditas yang lebih besar untuk memompa harganya biar ada alt season lagi kayak kemarin di bull market sebelumnya. Dan juga di altcoin orang-orang itu lebih dominan berspekulasi daripada benar-benar paham apa yang mereka investasikan karena resikonya juga lebih besar. Nah, tapi jika suku bunga itu masih ditahankan di nominal yang tinggi, kemungkinan altcoin itu ya masih aja pergerakannya tidak terlalu signifikan untuk dekat-dekat ini. Oke, mungkin segitu aja untuk bahasan kali ini. Kita sudah membahas tentang berbagai indikator bullish dan bearish dari market. So, bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di bawah kemana sih arah market kita selanjutnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang biar kalian gak ketinggalan giveaway dari Republik Rupiah ketika sudah menyentuh di 150.000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Mungkin teman-teman yang merasa video di Republik Rupiah itu bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya yang mau belajar tentang kripto. So, thank you teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers.